Halo, perkenalkan nama saya Natalia dengan nomor MPN 1842005. Hari ini saya akan menjelaskan proyek mengenai UAS metodologi penelitian dengan judul analisis pengaruh manajemen laba, risiko, dan likuiditas terhadap kebijakan dividen pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2016 hingga 2020. Nah, untuk mengenai UAS ini saya akan lebih fokus pada bab 4 yang mengenai analisis dan pembahasan. Nah, di dalam analisis dan pembahasan ini meliputi uji-uji yang dilakukan dalam mendukung penelitian skripsi ini. Nah, untuk ujinya berupa statistik deskriptif, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji Chow, uji Hausman, uji R-square, uji F, dan uji D. Selanjutnya saya akan membahas uji-uji tersebut. Nah, yang pertama itu statistik deskriptif. Jadi biasanya statistik deskriptif ini digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian dan mendukung variabel yang diteliti. Kegiatan yang dilakukan pada statistik deskriptif ini adalah menghitung mean atau rata-rata, median, modus, mencari standar deviasi, dan sebagainya. Jadi untuk statistik yang ditampilkan di sini menghitung minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi setiap dependen maupun independen. Ini merupakan hasilnya. Oke. Selanjutnya akan saya bahas uji Chow. Nah, uji Chow digunakan untuk memilih antara model PLS atau disebut CEM dan FEM. Model yang dipilih akan berpatokan pada nilai probabilitas ini, yang maksudnya yang probabilitas yang di sini. Nah, jika nilai probabilitas lebih tinggi dari 0,05, maka model yang terpilih sebagai model sesuai dengan pengujian data adalah yang disebut PLS atau CEM, full least square atau common effect model. Nah, dan jika nilai probabilitas lebih rendah dari angka 0,05, maka model yang digunakan akan merupakan model fixed effect, yaitu FEM. Oke. Nah, jadi dari hasil probabilitas yang ditampilkan di sini sesuai dengan cross section F ini, probabilitasnya sebesar 0,000. Jadi dapat dilihat probabilitasnya lebih kecil daripada 0,05. Sehingga model yang dipakai dapat berupa FEM ataupun REM. Oke. Nah, sudah melakukan uji Chow, maka kita terus lanjut melakukan uji Hausman. Nah, uji Hausman ini dilakukan untuk memilih antara model FEM atau REM. Nah, jika probabilitasnya chi-square-nya ini lebih besar dari angka 0,05, maka random effect model yang dianggap sesuai dengan pengujian data ini. Nah, jadi angka yang muncul di sini merupakan 0,3739 sehingga dianggap lebih besar dari angka 0,05. Sehingga model yang dipilih adalah model REM, yaitu random effect model. Oke. Selanjutnya mengenai uji multikolinearitas. Uji multi ini dapat disimpulkan bahwa tidak memiliki multikolinearitas. Kenapa? Karena nilai korelasi yang dihasilkan oleh masing-masing variabel independen tidak lebih besar dari 0,8%. Sehingga bisa dikatakan nilai standar uji ini kecil. Oke. Selanjutnya, mengenai uji heteroskedastisitas. Nah, uji ini dapat dinyatakan terdapat uji hetero, dikarenakan pada variabel risiko terdapat profitabilitas lebih kecil dari 0,05%. 0,05 maksud saya, sehingga peneliti ini masih belum cocok untuk digunakan. Selanjutnya, uji R-square. Nah, dari tabel di PPT ini merupakan hasil uji R-square dengan signifikan sebesar 0,486647. Nah, dengan kata lain sebesar 49%. Semua variabel independen secara simultan atau bersamaan mempengaruhi variabel dependen maksud saya. Nah, kemudian sisa dari persentase tersebut memiliki variabel lain yang tanpa diteliti mempengaruhi variabel dalam dependen ini atau kebijakan dividen. Oke, selanjutnya uji F.
Nah, uji F merupakan uji yang dilakukan untuk menguji koefisien regresi. Apakah variabel bebas secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Nah, kriteria yang dimanfaatkan dalam uji F adalah angka probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka dinyatakan signifikan. Nah, dan sebaliknya, angka probabilitas lebih besar dari 0,05, maka variabel independen tidak berpengaruh simultan. Nah, untuk uji F yang ditampilkan di sini, nah, angkanya berupa 0,000, sehingga dapat disimpulkan variabel dependen ini berpengaruh secara simultan terhadap variabel independen. Dependen maksud saya. Oke. Nah, untuk yang terakhir adalah uji T. Nah, uji T ini menampilkan hasil yang sesuai signifikan positif atau negatif atau tidak berpengaruh. Nah, sesuai hasil yang udah diteliti, nah udah ditampilkan di tabel ini. Nah, yang pertama itu variabelnya adalah manajemen laba. Nah, kita bisa lihat tabel angka probabilitas dan koefisiennya. Jika probabilitas menunjukkan 0,000, nah dan koefisiennya berupa angka positif, maka bisa dikatakan manajemen laba itu signifikan positif. Dikarenakan jika probabilitas di bawah 0,05, maka sudah bisa dikatakan berpengaruh. Jadi hipotesis ini terbukti. Nah, untuk ukuran perusahaan signifikan negatif karena probabilitasnya di bawah 0,05, yaitu 0,00, dan koefisiennya bernilai negatif, sehingga keterangannya signifikan negatif. Nah, selanjutnya juga rasio utang juga sama dengan ukuran perusahaan, probabilitasnya 0,00, sehingga dapat dibuktikan terpengaruh, dan koefisiennya bernilai negatif. Risiko juga sama dengan rasio utang. Kemudian likuiditas tidak signifikan dikarenakan probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Dan koefisiennya juga jika probabilitasnya sudah tidak mencakupi syarat, maka tidak perlu lihat koefisiennya. Begitu juga dengan pengembalian ekuitas. Nah, untuk pertumbuhan sama dengan rasio utang dan risiko memiliki pengaruh yang negatif karena koefisiennya bernilai negatif. Dan yang terakhir itu adalah arus kas operasi yang menunjukkan tidak signifikan karena probabilitasnya sudah tidak mencakupi syarat. Oke. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.